di Amerika, harga BBM di sana per liternya 11 hingga 17 ribu tergantung daerahnya di mana. Pendapatan gaji rata-ratanya di sana 2.000 dolar. Di Indonesia, Anda bawa 20 ribu untuk beli dan makan nasi kucing, maka Anda makan sampai mata putih terbolak-balik, masih ada uang kembali. Tapi coba 20 ribu itu Anda bawa ke Kanada, bawa ke Swiss untuk beli makanan di sana. Apakah cukup? BBM naik kok malah diprotes di negara-negara lain, malah BBM lebih mahal daripada di Indonesia. Terus negara Indonesia adalah negara terakhir yang menaikkan harga BBM daripada negara-negara lain. Jadi kalau membandingkan itu harus apple to apple. Mari kita lihat. Negara-negara di Asia, satu di Malaysia, sekarang harga BBM 6.000, di Vietnam 16.000, di Singapura 29.000. Nah, itu ternyata lebih tinggi daripada Indonesia. Tunggu dulu. Gajinya di sana berapa dulu? Menurut Wage Center, rata-rata gaji di sana itu 4.000 dolar, setara dengan 68 juta rupiah. Masa mau disamakan dengan gaji yang cuma 4 juta, 5 juta itu pun di Jabodetabek. Sekarang di Western, pertama di Amerika, harga BBM di sana per liternya 11 hingga 17 ribu tergantung daerahnya di mana. Pendapatan gaji rata-ratanya di sana 2.000 dolar. Terus di Kanada per liternya 1,46 dolar setara dengan 16 ribu. Gaji di sana 2.600 dolar setara 29 juta. Masih jauh. Di Eropa, satu di Jerman, sekarang harga BBM mencapai 2,4 hingga 2,30 euro atau setara 30 hingga 33 ribu tergantung daerahnya di mana. Gaji rata-rata di sana 2.200 euro atau setara 35 juta. Terus di Prancis sekarang harga BBM di 2,17 euro atau sekitar 33 ribu. Gaji di sana rata-ratanya dari 1.600 hingga 2.200 atau setara 26 juta hingga 35 juta. Jadi masih jauh dengan Indonesia, nggak bisa dibandingin. Untuk kalian yang telah menonton video barusan, beta pemuda dari NTT, beta mau sampaikan bahwa jangan mau dibodohi. Kenapa beta bilang begitu? Ya karena data Wage Center yang disampaikan oleh beliau mengenai gaji rata-rata di Malaysia dan Vietnam itu omong kosong. Atau kalian bisa melihat sendiri di data Wage Center, negara di Asia Tenggara dengan gaji tertinggi, Malaysia itu menempati urutan ketiga. Dengan gaji rata-rata 600 dolar atau setara dengan 8.900.000, bukan 68 juta. Indonesia menempati urutan keempat dengan gaji rata-rata 560 sampai 630 dolar atau setara dengan 8,3 sampai 9,3 juta. Sedangkan Vietnam berada di urutan ke-7 dengan gaji rata-rata 275 dolar atau setara dengan 4 juta rupiah, bukan 68 juta. Jadi jangan mau dibodohi. Jangan kalah dengan kami di pelosok yang cuma bisa mengandalkan Telkomsel untuk bisa akses ke internet. Dan supaya kalian tahu, gaji rata-rata di Vietnam itu di bawah Indonesia, tapi harga BBM di sana 16.000 per liter. Bukan cuma Vietnam, tapi Thailand dan Filipina juga sama. Gaji rata-ratanya itu di bawah Indonesia, tapi harga BBM-nya di atas harga Indonesia. Atau jangan jauh-jauh ke luar negeri. Lihat kami di NTT yang masih Indonesia. UMR kami ini di bawah Jakarta, tapi harga BBM di Saburai Jua 2 kali lipat dari harga asli. Papua juga sama, UMR-nya itu di bawah Jakarta, tapi harga BBM-nya di atas harga asli. Jadi kalau beliau mau putar keliling dunia sampai Kanada untuk bandingkan gaji, menurut beta pemikiran beliau sangat ngawur. Kenapa beta bilang begitu? Ya karena pendapatan atau kebutuhan di sana itu jauh berbeda dengan Indonesia. Di Indonesia, Anda bawa 20 ribu untuk beli dan makan nasi kucing, maka Anda makan sampai mata putih terbolak-balik, masih ada uang kembali. Tapi coba 20 ribu itu Anda bawa ke Kanada, bawa ke Swiss untuk beli makanan di sana. Apakah cukup? Jadi kalau bicara soal kenaikan gaji, menurut beta itu bukan solusi. Bahkan itu malah menambah beban negara. Seharusnya bicara soal pemangkasan gaji anggota DPR yang kerjanya cuma tidur saja. Pemangkasan pensiunan anggota DPR yang tidak ada fungsi, itu baru solusi untuk mengurangi beban negara. Dan kalau bicara soal kenaikan harga BBM yang berimbas pada harga barang, beta akui. Tapi seharusnya kalian jangan melihat menggunakan mata kaki. Kenapa beta bilang begitu? Ya karena ada subsidi transportasi. Baik dari ojek, angkot, itu ditanggung oleh pemerintah daerah masing-masing. Jadi kalau bicara soal ada subsidi transportasi, maka kemungkinan besar harga sembako tidak ikut naik. Bukan cuma itu, tapi karyawan dengan gaji 3.500.000 ke bawah, yang menurut data ada 16 juta orang di seluruh Indonesia, akan diberikan bantalan sosial juga. Jadi kalau bicara soal harga BBM, siapapun di negara ini tidak ingin harganya naik. Tapi karena penarikan subsidi adalah opsi terakhir untuk menyelesaikan masalah ini, maka kita sebagai rakyat yang hanya tahu protes, berikan dan serahkan semua ini pada Pak Jokowi dan jajarannya untuk selesaikan bagi kita.
Karena sejahat-jahatnya orang tua atau sejahat-jahatnya ayah, dia tidak mungkin memberikan ular ketika anaknya minta ikan. Jadi daripada kalian sibuk untuk membodohi rakyat, sibuk untuk merusaki fasilitas publik yang adalah dari uang rakyat, mending kita semua beradaptasi dengan keadaan ini. Karena menurut beta, kita semua hanya butuh waktu untuk move on dari situasi ini.